Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam sejahtera kita semua dan nama budaya kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia. Salam NKRI. Hai, selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain. Kali ini masih bersama saya Yogi dan Gus Robin aja. Kali ini kita akan berjalan-jalan ke sebuah sungai yang dinamakan Ijo Gading, di mana sungai ini membelah ibu kota dari Kabupaten Jembrana dari utara sampai selatan ya, sampai laut ya. Sungai ini cukup besar dan karena membelah tersebut, jadi ini sungai utama dari kota negara. Jadi kenapa kita ambil tema ini? Karena ada sangkut pautnya dengan sejarah ya, sejarah dari kota negara, di mana dulunya ini beberapa versi sih kisahnya. Ada yang mengatakan awalnya kisah dari Sungai Ijo Gading ini dinamakan dari ada penampakan buaya yang berwarna hijau dan gading. Gading itu seperti hijau agak kekuningan, jadi makanya disebutlah Sungai Ijo Gading. Dan ada juga yang versi mengatakan bahwa ada sosok patih yang menjadi buaya di sungai tersebut dengan warna hijau gading, hijau agak kekuning-kuningan. Itu makanya disebut dengan Sungai Ijo Gading. Maka dari itu, karena ada beberapa versi kisah, makanya kita mencoba untuk menelusuri seperti apa sih kisah yang sebenarnya dari Sungai Ijo Gading ini. Supaya tidak berlama-lama lagi, sekarang kita ke lokasi bersama Gus Robin pastinya ya. Nah, kali ini kita akan berjalan-jalan ya di salah satu mungkin bisa dibilang sudah ada di kota negara di Jembrana ya, masih di sekitar rumah saya lah. Ini sebenarnya sedikit mengulas tentang kisah zaman dulu, sekaligus sungai yang sangat besar. Ini sungainya sampai ke laut dan terkenal, Sungai Ijo Gading. Sungai Ijo Gading ini banyak versinya ya. Dan maaf ya agak ribut, soalnya ramai. Banyak versinya ya. Ada yang mengatakan bahwa ada buaya hijau dan buaya gading. Ada juga karena dulunya airnya menjadi hijau pernah. Terus karena ada pohon kelapa hijau dan gading juga banyak katanya. Jadi mungkin kebanyakan karena warna hijau dan warna gading lah sesuatu. Nah, kalau sosok-sosok gaibnya sih banyak sih. Kalau di sungai itu ya, sosok gaibnya itu kalau saya lihat Sungai Ijo Gading ini pemimpinnya adalah buaya hijau dan buaya gading. Buaya gading mungkin kan buaya agak kuning, agak bersih dah. Sulit mengatakan gading itu seperti apa warnanya. Cari aja di internet, tahu dah warna gading. Kalau sosok yang Gus Robin ada saat ini, kalau saya lihat sih ada yang jalan-jalan di sini, di luar. Sosoknya. Ya. Apakah sosok tersebut mengitari lokasi ini? Di sini jalan-jalan mereka kayak diam-diam gitu, kayak selfie Di sini? ya. Di atas di jembatan Selfie? ya, kayak selfie, kayak lihat juga ke bawah. Mereka menggunakan Pakaian seperti kita, sosok gaib ya? sosok gaib ya. Kalau di bawahnya buaya banyak, ada ular, ada buaya, ada seperti pemukiman gaib ya di samping-samping gininya, sungainya. Mungkin sedikit diulas ya. Dahulu kala ada hubungannya dengan peperangan melawan Belanda. Leluhur saya kan seorang Brahmana. Dia lari dari rumah, mungkin ada masalah di rumahnya. Akhirnya dia menikah dengan seorang orang Muslim. Nah, orang Muslim ini pendatang. Katanya sih dari Kalimantan, menikah, dan leluhur saya yang Brahmana ini berubah menjadi orang Muslim atau masuk Muslim. Nah,
menguasai ilmu berubah wujud menjadi buaya. Yang perempuan jadi buaya gading, yang laki-laki menjadi buaya hijau. Katanya ilmu dari leluhur lah itu. Terus dalam peperangan itu dia menjadi patih peperangan. Peperangan masa Belanda ya? Iya, masa Belanda. Oke, kalau sosoknya sendiri ada di mana? Enggak di sini, agak di sana dia ada jembatan lagi satu. Oh, di sana ya? Ya, mungkin karena di sana kampungnya kampung Muslim. Makanya di sana? Ya, di daerah Sungai Ijo Gading ini kampungnya kampung Muslim. Kalau kita tarik garis terus-terusan ke sana, ada jembatan lagi satu di sana kampung Muslim. Oke. Banyak orang Muslim di Jembrana. Di Bali di sini mungkin paling banyak ya jumlah orang Muslimnya, sama Denpasar. Berarti kalau sosok di bawah di sungai ini yang mendominasi adalah sosok dari buaya ya? Iya, buaya. Karena pemimpinnya buaya. Ya? Apakah mereka melakukan sesuatu hal yang seperti, apakah mereka ini baik apa jahat ya? Sebenarnya mereka itu netral. Kalau nggak ada yang macam-macam. Kadang-kadang soalnya ada yang meminta nomor, togel atau apa, itu kan nggak suka. Oh, jadinya ya. Netral lah ya. Iya. Terkadang mereka disalahkan ketika orang tenggelam. Memang banyak ada yang tenggelam dulunya di Sungai Ijo Gading ini, tapi itu kan karena kesalahan mereka. Terjatuh karena kesalahan mereka. Oke, itu sedikit ulasan cerita ya, kisah ya. Nanti kita akan tarik energinya ya. Tapi leluhur saya nggak mau masuk karena dia dulunya ada masalah. Adalah masalah konflik. Dulunya sebenarnya dia ingin dijadikan seorang sulinggeh. Dia kan Brahmana dari kaum saya. Tapi dia tidak mau menjadi sulinggeh hingga dia melarikan diri dari rumahnya. Makanya dia nggak mau saya tarik gitu. Anak buahnya nanti saya tarik. Oke, nanti kita tarik ya. Tarik energinya. Untuk bertanya-tanya sedikit ya. Ya. Oke, kita langsung kembali ya. Ya. Nah, kali ini saya akan menarik energi salah satu penunggu yang ada di dekat Sungai Ijo Gading. Kita menanyakan padanya ya. Semoga saja dia mampu menjawab semuanya, karena kan namanya juga mungkin ada keterbatasan yang mungkin tidak dia ketahui. Mungkin saya akan tambahkan nanti. Karena saya tidak bisa mengundang patih yang dahulu berperang melawan Belanda, jadi saya undang mungkin penunggu yang di dekat sana, dan saya tidak mampu mengundang anak buahnya karena mungkin melihat situasi ya, keadaan di sana saya kurang bagus nanti. Sekarang saya akan mulai menarik energi. Kali ini saya akan menariknya ya. Assalamualaikum. Malam, boleh saya panggil Mbah? Ya, nak. Mbah ini asalnya di mana, Mbah? Di Ijo Gading. Kampung sana. Dekat Ijo Gading sungainya. Kampung Muslim. Mbah sudah lama tinggal di sana? Dari awal. Sebelum adanya kampung tersebut, saya hanya makhluk pendatang. Sosok apa saja yang ada di Sungai Ijo Gading, Mbah? Buaya. Kebanyakan sosok itu? Iya, nak. Kalau sosok yang lainnya tidak ada? Ular. Dan pemukiman gaib. Pemukiman gaib. Mbah tahu nggak sejarah dari Sungai Ijo Gading? Seorang buyut yang memberi namanya.
Buyut ya, lebih lama lagi berarti ya, Mbah ya. Iya. Mbah tahu nggak sosok Wirakusuma? Seorang kesatria. Apakah beliau ada di sana? Iya, nak. Tepatnya di mana, Mbah? Di bawah jembatan atau di... Tidak. Di dekat kampung muslim. Oh, beliau ada di sana. Karena beliau sudah berubah. Yang dahulunya adalah seorang Brahmana. Hingga beliau melakukan mualaf. Ya. Bentuk beliau seperti manusia, apakah berbentuk buaya juga? Manusia, namun bisa berubah menjadi seorang buaya yang ganas jika ada kejahatan. Oh. Kalau boleh tahu, bentuknya besar atau Besar, nak. warnanya? Hijau agak kecoklatan sedikit. Beliau juga sudah lama di sana ya? Lebih dulu ada. Apa Mbah kadang bertemu dengan beliau? Iya. Oh ya Mbah, kalau boleh tanya, di Sungai Ijo Gading apa saja yang tidak boleh dilakukan manusia? Melakukan ritual yang aneh-aneh, berkata kotor, berzina, dan mengotori sungai. Dahulu sungai itu benar-benar bersih. Bahkan airnya terkadang kelihatan berwarna hijau karena tumbuhan di sekitarnya menghijau. Itu hal yang dilarang ya Mbah ya? Sekarang sudah kotor, mulai tercemar. Apakah sosok di sana juga terganggu dengan hal itu? Iya. Dan beberapa pemancing mungkin ada yang meninggal dahulu, namun bukan kesalahan kami. Ya, dulu ada isu tentang mengambil tumbal. Tak ada yang namanya tumbal di sana, kecuali kesalahan mereka sendiri. Berarti memang kesalahan sendiri ya Mbah ya? Kalau sosok yang jahat itu ada di sana Mbah? Ada. Sosok seperti apa Mbah? Besar, hitam gitu? Besar. Sosok seperti Lea. Ya. Kalau sosok buaya sendiri ini, apakah mereka ada dari utara sampai selatan atau di satu titik saja Mbah? Mereka bisa kemanapun. Mereka seperti menjaga gitu ya Mbah ya? Iya. Kalau ada manusia yang mancing di sana boleh Mbah? Jangan sembarangan. Iya. Kalau bisa dari atas saja. Oh iya. Mungkin ada pesan lain Mbah? Di sekitar sungai mungkin tidak boleh apa gitu Mbah? Sebenarnya bukan masalah sungainya. Manusianya ya Mbah ya? Manusianya. Jangan pernah bertengkar lagi. Di mana kita berpijak, junjunglah tempat tersebut. Iya. Kita bersaudara. Iya Mbah. Betul sekali. Kalau Mbah, apakah pernah melihat waktu perang Mbah? Apakah menyaksikannya apa sebelum itu sudah ada perang Mbah? Waktu zaman Belanda.
Boleh saya bercerita sedikit? Boleh Mbah, silakan Mbah. Dahulu, warga Muslim adalah warga pendatang. Hingga mereka mempunyai seorang putri yang cantik yang bernama Ratih. Dan Ratih bertemu dengan seorang Brahmana yang minggat dari rumahnya karena dia tidak ingin menjadi seorang pendeta. Akhirnya pertemuan itu membuahkan cinta, dan si Brahmana itu mualaf menjadi seorang Muslim. Wanita itu adalah keturunan dari kaum Bugis yang menguasai dahulunya ilmu-ilmu kanuragan yang sakti, dengan selendang hijau dan selendang kuningnya yang mampu berubah menjadi buaya. Mungkin asal usulnya dari sebuah selendang tersebut. Akhirnya peperangan melawan Belanda itu pun terjadi. Salah satu dari kabupaten di Bali berkhianat pada Bali dan bekerja sama dengan Belanda. Tak ada satupun yang mampu menaklukkan Jemberana ini hingga mereka bekerja sama dengan Belanda. Namun di bumi hanguskan di sini, pertumpahan darah terjadi hingga akhirnya keduanya hangus dalam peperangan. Mereka menggunakan senjata yang lebih canggih dari kita. Namun semangat dari patih raja dan warga sekitar, di mana Muslim bersatu dengan Hindu di Jemberana untuk menaklukkannya. Ya Mbah. Jangan lupakan sejarah. Ya Mbah. Jangan bertengkar karena masalah sepele. Saling menghormatilah. Hanya itu pesannya. Ya, terima kasih Mbah pesan-pesannya. Semoga bisa didengar banyak kaum pemuda-pemudi di Jemberana dan Indonesia lah. Benda-benda pusaka dari Patih Wira Kusuma, Ya. banyak yang dijual. Namun anak ini punya salah satunya. Banyak yang menyembunyikan, bahkan ada yang terjual. Ya Mbah. Pakaian perang, selendang, keris, batu, dan banyak lagi. Karena Patih Wirakusuma tidak bisa dibunuh kalau masih ada cahaya matahari. Ketika peperangan tenggelam pada malam harinya, beliau meninggal. Namun pada saat itu Belanda sudah ditaklukkan. Hanya itu yang bisa saya ungkap. Ya. Terima kasih Mbah atas ceritanya. Mungkin ada pesan lain Mbah? Tidak ada. Jangan bertengkar. Iya, Karena Mbah. kita ini sama. Iya Mbah. Kalau begitu Mbah boleh untuk kembali ke Terima tempat. kasih. Terima kasih kembali Mbah. Waalaikumsalam, nak. Waalaikumsalam. Ya Allahu Akbar.
Nah, itu tadi kita sudah mengundang sosok penunggu yang ada di sana ya, Gus Robin ya. Kita kembali ke studio, pastinya kalau kita melakukan penarikan energi di sana kan tidak memungkinkan ya, karena lokasinya ada di pinggir jalan raya, takutnya kalau ada terjadi kenapa-napa ya berbahaya ya. Kita diangkat sama Satpol PP takutnya. Iya. Takutnya kemacetan selama 5 hari ya. Ngapain tuh? Melihat saya. Sampai 5 hari ya, ngelihat cuma ngelihat doang. Oke, dari tadi kan disebutkan beliau ikut berperang ya, dan akhirnya beliau meninggal gitu kan. Kalau boleh tahu nih, senjata yang dimiliki oleh Wijaya Kusuma sendiri apa saja? 2 keris kecil, 1 keris besar. Keris itu dulunya disebut pemakan darah. Kenapa disebut keris pemakan darah? Karena keris itu bisa menembus orang yang punya kekebalan sekalipun. Walaupun memiliki kesaktian kebal pun ditembus oleh keris itu bisa. Keris yang memiliki kesaktian berarti kan. Ada nggak? Boleh tahu nggak asal usul keris ini? Dibuat dari mana? Siapa yang buat? Atau dapat dari mana? Asal usulnya? Dapat dari pertapaan. Oh, berarti. Dan dibuat oleh seseorang memang. Yang tidak boleh diungkap ya. Dibuat oleh salah satu sesepuh Bali terdahulu. Dia kan orang Brahmana. Jadi bawa keris itu bagi orang Bali itu zaman dulu ya. Keris itu seperti pisau zaman sekarang sih, banyak orang punya. Dibuat katanya oleh seorang empu dulu, tapi tidak boleh dikasih tahu empu siapa. Ya, dan itu seperti memang banyak seperti pisau lah dulunya ya. Keris itu dulu dibuat, tapi mungkin ada beberapa yang spesial kayaknya. Ya, dibuat oleh sosok sesepuh yang punya kekuatan magis yang tinggi. Ya. Ada tadi keris kecil 2, keris besar 1, lalu selendang hijau, selendang kuning. Itu pemberian dari selendang gading, selendang hijau. Itu katanya dari istrinya. Ya, yang dari Nini Ratih namanya sekarang. Nini Ratih. Ya. Dan juga ini ya, baju tempur ya. Ya, pakaian perang. Pakaian itu tidak bisa ditembus kalau matahari masih terbit. Itu yang membuatnya kebal ya. Terus beberapa sabuk ikat yang kecil tapi ketika ditarik menjadi besar. Itu juga jenisnya kekebalannya. Oke. Dan itu ada yang dijual, ada yang disimpan, ada yang disembunyikan gitu ya. Jadi kita nggak tahu lah kemana ya. Tadi juga disebutkan Gus Robin anak ini punya gitu ya. Karena ya memang Gus Robin kan juga keturunannya ya, keturunan dari beliau gitu. Maksudnya saudara ya. Ada miliki darah lah ya. Iya. Kayak buyut itu. Salah satu buyut tapi dia masuk muslim. Ya. Jadi itu seperti barang peninggalan gitu. Barang peninggalan nenek moyang lah ya. Ya bisa dibilang. Bisa dibilang ya. Karena sudah jauh sekali, udah lama sekali ya. Buyut nenek moyang ya. Oke. Saya nanyain sosok beliau kan ada ya di lokasi tersebut ya, lokasi yang tadi disebut ya. Apakah saya lupa tadi nanya, apakah bersama istrinya juga? Iya. Tidak harus dia di sungai itu. Dia udah kadang-kadang di darat. Darat ya. Apakah selalu bersama istrinya? Iya. Jiwanya ya. Bukan ya? rohnya. Kalau rohnya kan rohnya sudah di akhirat, tapi kalau jiwanya ada tetap. Karena yang tertinggal di dunia ini bukan roh tapi jiwa. Jadi saya juga nanya tentang sejarah itu, banyak versinya katanya. Ya, dan saya juga mendengar banyak versi loh sejarahnya. Jadi saya juga bingung yang mana yang benar, yang mana yang salah. Mungkin mereka aja yang tahu gitu. Karena versinya ini yang penting ada suatu yang berwarna hijau dan ada yang kuning gitu dahulunya katanya. Karena banyak versinya itu, jadi dirangkum menjadi itu saja satu. Masih simpang siur sih sebenarnya. Karena sosok beliau juga
Karena hanya ada jiwanya saja di sini. Jiwanya, jadi kalau jiwa itu tidak lengkap Ceritanya ya. memiliki informasi. Jiwa itu lebih tepatnya dia hanya memiliki jiwa. Sedangkan ini kan bukan jiwa dari itu, tapi sungainya sudah ada dari dulu, tapi ini jiwanya adalah jiwa tempur dulu. Dan juga saya sih penasaran sebelum apa namanya bernama Ijo Gading ini kan mungkin diambil dari beliau ya. Wijaya Kusuma itu bernama apa itu nggak tahu kita. Iya. Ya kan Mungkin udah lama banget lah. Katanya dulu ada buyut yang menelusuri sungai itu. Buyut ya. Apalagi udah buyut Buyut mungkin buyut dari kaum muslim ya. yang menelusuri ya. Oke, Gus Robin juga tadi sudah menggambarkan ya sosok-sosok yang ada di sana. Ya, kita bertemu lagi dengan gambar Gus Robin yang fantastik. Kita mulai dari Di atas saja ya, yang di bawah ini spesial. iya, di atas. Nah, yang ini Itu Nini Ratihnya namanya. Dulunya namanya kan waktu remaja itu Ratih namanya. Kadang-kadang Rateh dibilang Ratih. Dan kan karena bahasa Melayu itu jadi orang-orang Bugis bahasa Melayu campuran, jadi Rateh itu Ratih gitu. ya, beliau istrinya ya. Bertemunya dulunya di mana? Di sana. Di Mungkin bisa dibilang ada pertemuan di daerah Loloan. kisahnya gimana waktu itu? Habis itu pertemuannya juga yang kedua ada di Tegal Bateng. Habis itu ada di Pengambengan. Itu nama daerah ya? Iya, Daerah di Jembrana. Bertemunya maksudnya saat berbelanja di pasar atau gimana? Ini dulunya awalnya. Ini kan Wira Kusuma ini kan anak dari seorang pendeta, terus disuruh menjadi pendeta, dia nggak mau karena dia rasanya dia tidak pantas jadi pendeta gitu. Akhirnya dia terus dipaksa dan kabur. Sebenarnya senjata-senjata ini adalah senjata-senjata dari pusaka dari sebuah griya atau geria, geria tua di Jembrana. Pusaka ini diambil oleh dia dan dibawa pergi. Dia menggunakan perahu kecil mau menyeberang sebenarnya, tapi kembali balik perahunya. Oh, nggak bisa ke seberang Ya, gitu. seberang. Dan katanya dulu dia pernah ditolong oleh ikan hiu untuk mendorong perahunya sampai ke daratan. Ke seberang. Ya, didorong-dorong ke seberang. Makanya dia menghormati ikan hiu itu karena menolong dia. Yang hampir mungkin meninggal, mungkin kelaparan, akhirnya dia terdorong lagi ke daratan oleh ombak dan ikan-ikan gitu. Di sanalah dia mulai bertemu di daerah, kalau nggak salah, Pengambengan dulu awalnya. Habis itu dia bertemu juga di Tegar Badeng dan terakhir bertemu di Loloan. Menikah di sana. Karena ini kan dulu ada 3 blok, yaitu Loloan, Tegar Badeng, dan Pengambengan, yang sekarang juga kampung muslim yang banyak jumlahnya juga di sana. 3 titik ini banyak orang muslimnya. Ya, itu pertemuan beliau ya. Yang ini Wira Kusuma ya. Wijaya Kusuma bukan ya? Wira Kusuma ya. Wira. Oke, mungkin tadi saya salah menyebutkan ya. Wira Kusuma ya. Beliau yang memimpin perang kan ya? Raja. Maksudnya saat di medan perang Beliau terakhir muncul ketika di titik akhir, ketika Belanda nyampe di sini. Karena beliau kan punya waktu terbatas, setengah hari bisa dibilang, tidak 1 hari pun. Beliau ini salah satu patih atau satu-satunya patih? Beliau adalah salah satu patih tapi disembunyikan oleh raja. Kenapa disembunyikan? Karena jika beliau diketahui maka berat baginya karena banyak mata-mata Belanda. Karena zaman itu adalah perangan melawan Belanda. Ya. Di mana Belanda sangat licik. Kita tahu lah ya pergerakan Belanda ya. Nah, selanjutnya yang ini. Itu yang tadi. Sosok yang tadi kita undang. Ya. Jadi beliau ini lahir sesudah ini ya? Ya, pendatang. Iya, maksudnya dia sosok Wira Kusuma ini lebih dulu ada, baru ini. Iya, karena ini kan jin ini. Oh, Dan jin ya? pendatang, ya. Berarti bukan masyarakat penduduk yang meninggal gitu bukan ya? Tapi jin. Jin.
Apakah beliau pernah bertemu berdua? Udah, biasa. Seperti penduduk gitu ya? Duduk gaib. Beliau sebagai apa? Maksudnya Di sana pedagang gitu apa? Hanya penduduk aja? penduduk gaib saja sih di sana katanya. Ya, memang sih ada beberapa pedagang. Biasanya beliau ini bantu-bantu di tempat-tempat masyarakat itu. Kalau memang ada upacara agama gitu, beliau ikut membantu. Beliau ini umurnya berapa? Udah tua ya? Udah tua, udah ompong ya, mungkin hampir Ada umur sekitar hampir 100 lah. Wow, ya tua banget ya. Iya. Tadi aja waktu Hampir 100 mungkin. Ya 100-an lah mungkin bisa dibilang itu. Bukan hampir lagi, tapi 100 lebih lah, lagi sedikit katanya. ya. Oke, selanjutnya adalah kura-kura ninja ini. Lupa saya menggambar kakinya ya ini. Ini nggak isi kaki. Oh iya. Nggak isi apa namanya? Oh, ini- Telapak kakinya nggak isi. Oh ini telapak. Oh ini kurang telapak kaki ya. Lupa saya, 2 isi, 1 enggak. Seperti Ini gimana nih? Ini- Ini bisa dijelaskan nggak, Gus Robin? ini bukan kecebong, bukan juga terenggiling ya. Ini warna-warni ini gimana nih? Ini sebenarnya warna-warni, ini kan coklat tapi gading ini. Agak kuning Agak gitu kuning ya. ya, gading dia. Kayak Yang ini putih. itu putih, Yang ini hijau. hijau agak kecoklatan dikit. Kayak Power Ranger ya. Ini pasukan buayanya. Pasukan buaya tapi kelihatan pasrah-pasrah nih. Antara pasrah atau ngantuk ini. Makanya gambarnya kayak gitu. Gambarnya kayak gitu mungkin agak pasrah atau ngantuk ya. Tragis ya. Nggak ada pekerjaan mungkin. Tragis banget ya. Hmm. Oke, itu dia tadi. Kita sudah melakukan perjalanan, kita sudah menyalakan energi, kita sudah mengulas gambar yang wow banget ya. Ya, Yang jika ada yang mau melelang gambar-gambar saya, banyak punya. Satu gambar ya dilelang 5 juta aja nggak apa-apa. Saya rela kok dilelang 5 juta. Museum pun nggak ada yang bisa menggambar kayak gitu. ya iyalah, museum nggak mungkin bisa gambar. Mereka kan gedung mereka. Iya sih ya. Maksudnya apa namanya? Seniman maksudnya yang bisa menggambar gitu. Leonardo DiCaprio apa sih apa namanya? Leonardo DiCaprio Oh, DiCaprio. Oh iya, DiCaprio. itu pemain aktor kalau nggak salah ya. Masa aktor itu bukan pelukis ya? Leonardo DiCaprio. Itu yang main di Titanic nggak? Titanic itu. Nah. Oh, bukan pelukis ya? Kan dia ngelukis juga Titanic. Da Vinci mungkin Oh, maksudnya. Da Vinci ya, Leonardo da Vinci ya yang. Ya, Leonardo da Vinci. Ya, ya. Ya. Pun tidak bisa menggambar itu Leonardo da Vinci ya. Ya. Oke, kita sekiankan aja ya. Ya, Sekiankan anggap saja ya, anggap saja benar ya itu. Oh iya, ada pesan-pesan nggak Gus Ruben? Sebelum kita mengakhiri ini. Tadi kan sudah pesannya. Oh, tadi sudah, itu aja ya, pakai itu aja ya. Ya pakai itu aja sih. Ya benar sih, kalau seperti itu ya kita pun juga kalau tempat kita kotor gitu ya, tempat kita dibuang sampah gitu sembarangan gitu ya, kita pun risih gitu, apalagi makhluk gaib ya. Well ya, itulah manusia ya. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa untuk dikunjungi media sosial kita. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng kalian agar ketika ada video baru itu ada notifikasinya. Kami pamit undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin, The Nationalist Man. Dan Gus Robin Fanatic Lovers, Gus Robin Romantic Lovers, Gus Robin so romantic lah, biar sama aja ya. Dan Tabib Gus Robin. Itu aja ya, bingung nyari nama lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.